Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 91. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-91. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Heart to Heart dengan Style, kemudian ada request dari Lea Kill, tadi ada Espa dengan Dirty Work. Sebagai lagu pengantar sebelum masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan segmen pertama, bincang-bincang dalam kita pada malam hari ini, yakni Domba Emon. Domba sudah bisa dilihat di atas, sudah dengan kostum dan tampilannya. Dan habis ini kita kayaknya bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan si Domba. Seperti yang dibilang si Lea, yang kayaknya notice sesuatu. Ya kak, ini rilisan terbaru dari XLT. XLT ini apa ya namanya? Penyedia musik tanpa copyright yang biasanya aku pakai karena oke. Jadi ini rilisan paling baru kak. Biasanya aku pakai yang ini, yang timeless. Jadi ini bukan rilisan paling baru kak. Biasanya aku pakai yang ini, yang timeless. Jadi ini bukan rilisan paling baru kak. Biasanya aku pakai yang ini, yang timeless. Jadi ini bukan rilisan paling baru kak. Biasanya aku pakai yang ini. Mohon maaf, ternyata stream si Domba tadi ada suaranya kak. Jadi aku kayak dengar suaraku sendiri, agak lucu. Kembali lagi kak. Ini tadi ada rilisan terbaru dari XLT. Jadi XLT ini penyedia lagu copyright tanpa copyright, dan mereka baru rilis album terbaru, Grow. Biasanya aku pakai yang Cafe Heartbeat. Kemudian karena ada yang baru, jadi saya pakai yang baru begitu kak. Karena biasa rilisannya bagus-bagus begitu. Anyway, seperti yang bisa dilihat di atas, bintang tamu kita pada malam hari ini Domba Emon sudah ada bisa dilihat di atas. Dan seperti biasa nanti kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum pernah kenal dengan si Domba sebelumnya, atau mungkin ada yang pernah kenal dengan Domba tapi mungkin ingin diingatkan kembali ke momen-momen di masa lalu di streamnya Domba Emon sendiri. Itu saja sepertinya. Baik, seperti biasa, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini dan semoga bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Domba Emon biasanya nge-stream seperti apa. Baik, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini. Itu di klip kocak sih, dia flash gue belakang dia cok, sumpah itu kocak sih. Kalau map mencetak biar Bang, udah kelar bang. Bisa lebih sih guys. Bang, udah kelar bang. Bang. Iya, tapi lebihin aja buat ini. buat lebih bareng. Iya. No, buat beli barang. Hancur tuh. Hancur. Yang mana gua tahu kan? 8.000-nya hancur guys. Gila. Satu ya, get. Nah. Itu di klip kocak sih, dia flash gue belakang dia cok, sumpah itu kocak sih. Kalau map mencetak biar Bang, udah kelar bang. Bisa lebih sih guys. Bang, udah kelar bang. Bang. Iya, tapi lebihin aja buat ini. Aduh, mohon maaf, ternyata sudah selesai. Klipnya ternyata pendek sekali. Ini adalah beberapa klip yang disarankan oleh Domba Emon. Kemudian tadi mau apa ya masanya Domba? Kayak yang dilihat mostly ternyata klip-klipnya ialah klip-klip Valorant. Tadi baru ngecek beberapa hal, ternyata sudah selesai klipnya. Jadi seperti itu kira-kira. Biasanya kalau seorang Domba Emon kalau nge-stream di streamnya, Pak Domba apakah bisa mengeluarkan suaranya BTW? Halo? Ya.
Bisa, halo bang. aku lupa ini tadi, lupa Devon apa namanya di Twitch-nya. Ya, Halo, salam kenal. tadi suaranya jadi masuk. Iya makanya. Kita lanjut kalau begitu Pak Domba. Siap. Boleh. Let's go. Sebentar ya. Oke, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Domba Emon. Domba kemarin baru saja melakukan debut 2.0 kan ya, betul? Gimana bang? Domba kemarin baru debut 2.0 kan kalau tidak salah. Sebenarnya itu bukan bukan debut 2.0 sih bang. Itu lebih tepatnya itu aku debut setelah sekian lama nggak debut. I see. Debut resmi begitu kah? Ya bisa dibilang. Oke, aku soalnya udah tahu dengan model yang ini, tapi kalau nggak salah ini kayaknya kemarin belum terlalu resmi. Jadi kemarin ada pengumuman Ya. Domba itu debutnya resmi kak di YouTube. Betul bang. Memang kayak gitu. Jadi kalau istilahnya VTuber itu kan untuk meresmikan model dan meresmikan kalau udah beneran VTuber itu dengan debut ya. Sedangkan selama ini aku di Twitch itu awalnya itu streamer biasa. Maksudnya seperti abang pakai setup facecam dan apa namanya live stream game-game pada umumnya gitu ya. Maksudnya main game karena emang aku di live streamku banyaknya game gitu, jarang, paling sekali 2 kali ada free talk gitu kan ya. Terus apa namanya itu kan harus disiapin gitu ya bang ya untuk debut gitu, kayak aset segala macem, terus ada layout kayak gitu. Nah itu dalam perjalanannya karena dalam mempersiapkan hal-hal tersebut aku sempat terkendala sama beberapa pekerjaan IRL. Jadi ketunda-tunda terus gitu bang. Nah baru kerealisasinya itu kemarin itu, karena memang ya satu emang yang disiap-siapkan udah siap, sama kebetulan juga kemarin itu kan ada tim favorit aku gitu kan di apa namanya di turnamen Valorant, itu menang, dan di situ aku kayak bikin challenge gitu. Kalau misalnya tim ini menang, aku bakal debut, dan ternyata dia beneran menang bang. Ya betul. Kemarin tuh triggernya gara-gara itu kan ya? Betul, itu bener-bener kayak apa ya? When lucks meet with preparation sih kataku. Oh, untuk sudah disiapin begitu ya? Ya, itu kalau misalnya aku kurang 80%, maksudku kalau misalnya itu preparasiku cuma 80% aja, itu kayaknya bakal jadi lucu banget sih, Bang. Oke. Aku nipu berapa banyak orang gitu. Ini sebentar ya. Gimana, kenapa, Bang? Ini kalau misalnya tadi yang lagi nonton mungkin tidak tahu dengan konteksnya, cuma yang kita bahas tadi mengenai debut itu, sebentar aku coba tampilkan tweetnya ya. Oh iya boleh Bang. Biar lebih jelas dari tadi ngobrol apa, Kak. Nah ini guys, kalau misalnya belum tahu, tapi tadi aku baru bilang kalau Domba kemarin baru debut begitu Kak. Tadi yang dibilang dengan trigger itu kalau tidak salah sebelum ini, aku juga lihat kalau nggak salah sekilas. Ya ada di bawahnya terus sih itu Bang. Mana ya? Betul. Ini yang 4 second PRX ini kan ya? Iya betul. Itu masih ke bawah-bawah lagi. Jadi kemarin betul. Jadi kemarin jadinya si Domba debut begitu Kak, meresmikan begitu ya modelnya. Betul. Akhirnya apa namanya ada trigger, betul. ada motivasi untuk menyelesaikan. Itu aku dari 80% selama seminggu aku kejar itu Bang. Terus sejak saat itu kamu teh nge-stream tiap hari kah? Ini aku kayak kemarin kayak ngeliat jadwal. Iya Bang. Tidak capek kah? Sebenarnya sih karena udah ini ya apa namanya, udah di
emang jadwal itu juga udah aku sesuaikan sama kegiatan aku, jadi ya bisa nyesuaiin gitu bang. Oke. Kemarin tuh kalau nggak salah aku kayak ngeliat kamu tuh basically kayak Ya. nge-stream tiap hari, apa nggak capek aku pikir ya? Nah itu Tadi nge-stream kan ya, terus besok juga bakal nge-stream kan ya, kalau tidak salah ada free talk besok. Masalah Valorant. enggak, kalau besok acaranya bang, itu yang untuk yang free talknya Jumat kemarin udah dibahas, terus tadi udah announcement dan syukur yang ikut juga melebihi ekspektasiku. Aku gak nyangka yang ikut bakal banyak banget, karena aku cuma target 10 orang, ternyata bisa dapat lebih dari 10. Ya, aku bersyukur yang ternyata memang sebenarnya yang minat banyak gitu. Wih, tidak capek. Ya masih ada waktu tidur, aman bang. Oke. Yuk, sebelum lanjut aku balik lagi ya. Oke, let's go. Sebelum ngobrol lebih panjang lagi, kayaknya lebih baik masuk ke perkenalan sebentar. Jadi seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Di episode ke-91 pada malam kali ini, Get to the War about Doraemon. Seperti biasa nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada introduction sneak peek di awal, ada stories behind stream incident di segmen kedua, ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Seperti biasa nanti kalau misalnya selaku viewer dan pendengar ingin berpartisipasi aktif, bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Domba via teks 99 channel point saja untuk teks di chat room, atau 369 kalau ngobrol langsung dengan si Domba via audio via Discord. Kemudian kalau mau request lagu juga bisa 189 channel point saja asalkan ada di Spotify. Habis kak? Mari kita masuk dulu kalau begitu ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Kenalan dulu mungkin kak, username-nya apa, panggilannya, tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Ya, kalau disuruh kenalan, aku biasanya mulai dengan ada salam istilahnya itu Jiko Sokai itu bang. Jadi kayak perkenalan ala VTuber. Dan ini skaf banget sih tapi ya, I'll try my best. Silakan. Badut berbulu nggak tahu malu yang sukanya ketawa sambil ngisep lemon. Halo semuanya, kenalin nama aku Doraemon. Yeay. Ya. Nanti aku bakal tanya sesuatu mengenai lemon. Kenapa harus pakai pantun kak? Iya, itu salah satu kalau bisa dibilang itu salah satu culture atau budaya di ini ya, bang, di VTuber gitu. Jadi kalau perkenalan itu ada kayak pantun. Bener sih, kalau di kita disebutnya pantun, bener. Jadi kayak ada berpantun dulu gitu. Untuk kenalan gitu. Betul, kayak ala-ala gak tahu ya, tapi kalau misalnya di Melayu atau di Minang atau kalau misalnya di sekitar sini, kalau misalnya mau pidato biasanya begitu kak. Kayak pakai pantun dulu pengantar di awal. Pembukaannya gitu. Salam perkenalan. Kamu dapat inspirasi dari siapa kah? Untuk yang inspirasi apanya nih bang? Apaan tadi, Jiko Sukai? Oh, Jikoku Sokai itu, kalau Jikoku Sokai itu emang kan dalam harfiahnya kan, dalam arti bahasa Indonesianya kan memang perkenalan diri ya. Dan itu kalau dibilang inspirasi sih karena memang teman-teman VTuber lain juga memang mencontohkan gitu ya. Kalau aku bilang mewajibkan sih sebenarnya nggak wajib, tapi karena ini udah bagian dari budaya gitu ya. Jadi aku mengikuti teman-teman yang lain juga gitu bang. Dan kalau untuk line line perkenalannya itu ya jujur itu berawal dari ngelamun manja aja sih bang. Jadi kayak apa ya kira-kira ya, ketika aku mikir keras malah nggak ketemu, tapi ketika aku melamun sambil melakukan hal yang nggak jelas gitu, kayak melamun aja, kayak lagi melamun dengerin lagu. Pas kemarin tuh pas lagi dengerin lagu gitu kan, lagunya itu ada lagu dari Kenzi Yonezu, judulnya itu Lemon bang. Oh ya, aku tahu, aku pernah denger judulnya kak. Iya, jadi ada lagu dari penyanyi Jepang itu
Kenji Yonezu itu judulnya Lemon. Nah terus pas aku dengerin, Lemon ya, Lemon masuk juga ya, Lemon Domba Emon. Jadi aku pakai deh di di line perkenalanku gitu bang. Oh oke. Itu lagu favorit kah? Kenji Yonezu Lemon? Sebenarnya kalau dibilang favorit enggak favorit, cuman emang dia masuk ke dalam daily, kalau di Spotify itu kan ada daily daily song queue gitu kan bang, kayak kita nggak perlu bikin queue, dia udah nge-queue-in sendiri kan. Nah itu memang sering masuk ke dalam daily queue-ku gitu. Jadi ya udah aku dengerin aja gitu, dan emang lagunya enak kan. Maksudnya lagunya juga easy listening, enak. Terus juga nggak terlalu yang nggak yang kayak keras gitu loh. Karena kan emang itu lagu buat nyantai buat aku gitu. Jadi ya berawal dari situ aku pakai buat inspirasi di perkenalan diriku gitu bang. Oke, bentar ya, ada komentar kak di chatroom, ada komentar, ada badut hobinya kelon. Hai, aku Doraemon. Kalau itu ntar aku bisa diserang bang. Sama siapa tuh? Nggak, maksudnya ntar kelon itu kan kayak gimana ya, kayak maksudnya agak agresif. Konotasinya ya? Konotasinya agak agresif bang. Ya paham kak, lupa. Tapi itu bagus sih. Mungkin nanti kalau aku mau kalau pas momennya lagi pas, mungkin bisa aku pakai gitu. Terima kasih bang Yumir. Oke, kita lanjut kak. Kalau begitu panggilannya apa kak ini BTW? Oh ya, kalau panggilan biasanya aku dipanggil Domba atau Domba Emon gitu. Jadi silahkan bisa panggil Domba atau Domba Emon. Kalau untuk tambahan di depan kayak Pak, Bang, Mas segala macam itu menyesuaikan aja ya. Aku sih tidak pernah menyarankan dan tidak pernah kayak harus pakai ini itu gitu. Paling lebih ke Domba aja, yang simple biasanya Domba gitu. Oke, area tempat tinggal di mana? Boleh tahu kah? Kalau area tempat tinggal yang bisa aku share, yang pasti di salah satu pulau di Indonesia, bang. Dari 17.000 ya kita milih satu begitu ya? Ya boleh kak. Terus umur boleh tahu kah? Kalau umur ini kebetulan baru berapa berarti? 2 minggu dari kemarin debut. Buset. Like literally 2 minggu gitu ya. Iya bener sih, hampir. Besok lebih tepatnya 2 minggu bang. Terus ini BTW kalau misalnya kemarin baru 2 minggu sebelum debut berarti belum. Ya itu sebelum debut itu arwah itu. Boleh tidak dihitung gitu ya. Nah itu bang, makanya kenapa debut itu supaya ini bang, salah satunya supaya mark the existence. Oke. Tapi kenapa tidak debut dulu kalau begitu? Karena menurutku debut itu ya karena dia salah satu momen kan ya, dia harus ya dipersiapkan sih bang, dan itu bener-bener aku karena sempat tadi kayak aku cerita di awal, karena sempat ketabrak sama kegiatanku di IRL jadi harus ketunda-tunda gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak, kesibukan sehari-hari apa kak? Kalau kesibukan sehari-hari aku yang pasti satu tidur. Di sela-sela nge-stream tiap hari ya? Ya bener, stream itu bisa dibilang ini pengisi hari. Oke. Aku jujur aja ya, aku udah bikin jadwal tuh aku udah berapa kali ya? Ada 2 aku 2 kali miss stream bang. Ketiduran kah? Iya bener, ketiduran. Aku kayak pernah lihat tweetnya si Domba. Siapa yang kemarin ketiduran karena habis nonton CPRX? Benar, kemarin hari apa ya? Ntar aku lupa deh. Hari Senin, Selasa. Kalau nggak salah Selasa ya. Selasa itu harusnya double stream, bukan double stream. Maksudku siang stream, malam stream. Wow.
Ya, jadi yang stream paginya itu terlaksana. Cuman aku itu yang stream paginya agak kebablasan gitu Bang. Jadi kayak harusnya aku yang stream cuma 4 jam gitu, aku jadi stream tuh hampir 8 jam. Nah terus itu pas PRX mulai main kan. Nah PRX mulai main, aku nonton. Niatku tuh nonton sambil istirahat sebentar lah kayak gitu. Kayak ntar kan pas PRX selesai ini pas nih aku jamku buat stream gitu. Ternyata aku lagi aku lagi istirahat sambil rebahan memang kan, karena kebetulan meja streaming sama kasur gitu nggak jauh banget gitu ya, paling jarak 1 meter paling nggak jauh banget. Jadi aku rebahan gitu kan, rebahan tahu ketiduran Bang, bangun-bangun jam 1 malam, kata gue waduh gimana nih, ya udahlah waduh gak enak, aku langsung bikin tweet kan itu, maaf ketiduran gara-gara nonton PRX. Tapi ini ngomong-ngomong nge-stream tiap hari dan ada sesi untuk hiburan dan tidur, tidak capek Kak BTW? Capek sih, kalau dibilang capek ya capek Bang. Cuman karena mungkin aku prinsipnya, ini kalau aku sambil boleh share ya. Jadi kayak aku memang kan prinsipku selama ini aku nge-stream itu awalnya kan karena aku berpikir kayak masa aku main game gitu ya. Aku main game tapi kayak main sendiri gitu. Nggak, maksudnya kayaknya lebih bagus kalau misalnya aku sambil main sambil ada orang yang ikut nonton aku main sama ikut mengikuti keseruan gamenya gitu loh. Nah berangkat dari situ kan makanya aku terus jadi live stream kan. Makanya menurutku live stream itu emang emang kayak udah daily hobi aja gitu Bang. Makanya tadi aku bilang kalau aku utamanya, jujur aja aku utama tidur. Karena kalau untuk rutinitas kan udah ada ya, dan tidur sama live streaming ini di luar rutinitas gitu, atau bisa dibilang memang tempat aku beristirahat gitu. Jadi karena emang dua-duanya itu hiburan, yang satu hiburan untuk mengembalikan tenaga, sedangkan yang untuk live stream ini adalah hiburan untuk menyenangkan atau untuk menghibur diri sendiri gitu. Makanya ya nggak capek Bang, karena memang itu udah termasuk faktor istirahat buat aku gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Kesibukan sehari-hari tadi sudah dijawab. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kak, sebelum masuk pertanyaan dari viewer. Arti dibalik domba Emon ini apakah? Tadi bilang domba yang suka menghisap lemon. Aku pikir sebenarnya dari awal ini dari Doraemon Kak. Ternyata bukan Kak. Itu nggak salah juga Bang. Itu nggak salah juga, karena dulu ini aku share aja ya. Aku rasa ini aman sih, maksudnya bukan sesuatu yang ofensif atau gimana ya. Jadi dulu tuh aku suka pakai nama-nama aneh emang Bang di in game Bang. Kayak misalnya dulu aku pakai nama Kolak Wakanda gitu. Aku kayak pernah denger username itu. Ya, aku juga kaget sih. Aku juga kaget karena aku dulu pernah pakai username Kolak Wakanda. Terus ternyata ada teman kita juga yang ternyata terus di Twitch pakai nama itu, Bang. Oh, itu bukan kamu kah? Bukan, kalau itu bukan aku. Ini aku cerita dulu waktu baru-baru ada Black Panther kan. Black Panther itu kan kalau nggak salah 2018 apa 2000 berapa. Intinya udah lama gitu kan filmnya keluar gitu. Nah, di situ awalnya dari situ aku pakai nama-nama aneh kayak Wakanda tapi aku tambah-tambahin gitu, kayak awalnya itu luwak Wakanda gitu. Terus aku pakai Kolak Wakanda gitu. Pernah juga gitu kan. Terus itu aku cukup lama pakai nama itu di IGN kan. Terus habis itu apa namanya? Kenapa pakai Wakanda? Soalnya nggak tahu ya. Dulu aku seneng nonton Black Panther tuh kayak seneng aja gitu kan. Seneng aja gitu nonton Black Panther. Terus apa namanya? Wakanda tuh kayak catchy aja gitu, Bang. Kayak maksudnya kayak sesuatu yang unik gitu, makanya aku pakai Wakanda gitu kan. Pokoknya aku tambahin Wakanda gitu. Nah, dari situ terus
habis itu aku ganti dari nama itu aku ganti ke domba sesat karena waktu itu lagi rame lah, pokoknya lagi rame yang di perpolitikan bla 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 intinya. Domba sesat? Ya, dulu aku namaku tuh domba sesat bang. Kamu teh termasuk itu kah yang non Islam kah? Oh enggak. Kalau itu sebenarnya enggak. Terus, Kan soalnya kalau di non Islam ada itu ya, domba-domba tersesat yang ya, dibawa pulang. Ya makanya itu aku bilang itu kan karena pada saat itu lagi rame gitu kan. Nah terus ini bagus nih buat IGN nih gitu kan, buat in game name gitu. Ya udah aku pakailah nama itu kan. Nah terus temanku bilang apa namanya, Dom, kamu kalau jadi streamer namanya itu ntar ini loh, apa namanya, ofensif loh. Emang iya? Oh. Ya nggak tahu kan, bisa aja gitu. Oh iya juga ya kataku. Ya udahlah, ganti kali ya, ganti apa ya? Terus ada temenku cewek nyaut kan, ganti Dombaemon aja gitu. Lah kenapa Dombaemon? Ya nggak apa-apa kan, Doraemon, Dombaemon lucu aja gitu. Oh bener ya kataku. Iya sih kayaknya lucu ya. Ya udahlah kalau gitu aku ganti namanya jadi Dombaemon bang. Sampai sekarang masih dipakai berarti sudah 2 tahun, setahun kah? Lebih tepat. Kayaknya udah 5 tahun bang. Wih, lamanya. Lama bang. Aku udah pakai nama ini udah lama banget bang. Beneran bang. Udah ada 5 tahun udah ada 5 tahun sebelum COVID aku udah pakai nama ini bang. Tapi berarti kolak Wakanda dan domba sesat tadi itu sebelum 5 tahun kalau begitu. Ya betul, itu sebelum 2018-an lah kira-kira. Oh, kemudian kalau Wakanda username di Twitch ini emang tidak diklaim dari awal. Tidak. Kalau di Twitch aku udah Dombaemon bang. Dari gitu, awal. Sejarahnya iya. Oh, Dari awal. Karena memang aku see. itu ya karena tadi awalnya itu karena aku suka pakai nama-nama aneh kan. Maksudnya ya menurutku sih aneh ya. Jadi apa namanya? Ya udahlah aku pakai aja nama-nama kayak Wakanda gitu kan. Sampai akhirnya ada temen yang rekomendasiin nama Dombaemon gitu karena katanya ya lebih family friendly gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Yes silakan bang. Tadi ada pertanyaan dari Sami Shizmi. Idul Adha kemarin gak masuk daftar kurban? Aku kabur bang. Tapi ini kenapa ambil domba ya? Ya itu tadi awalnya karena dari domba sesat itu kan. Karena dari domba sesat itu terus apa namanya? Aku kan memang ada rencana pengen live stream. Aku ceritalah ke kawan-kawanku kan. Terus tadi kawanku menanggapi gitu. Kata kawanku kayak kalau nama itu kayaknya agak ofensif kata temenku gitu kan. Ya udah coba cari nama lain. Terus disaranin lah Dombaemon karena terdengar lebih family friendly gitu. Tapi kenapa tidak pilih? Kenapa tidak pilih binatang lain kayak kambing, sapi, kerbau? Karena kalau aku jujur aja ya, menurutku domba itu emang kayak udah dipakai jadi perlambangan secara universal gitu loh bang. Ada komentar Kak, kenapa tidak lele? Kenapa tidak? Tapi ada VTuber lele loh. Ini kalau Captain Ozen ini kan lele ya, ciri khasnya. VTuber lele siapa? Kalau VTuber lele ada temanku ada namanya Lea Lestari. Ya Lea Lestari ada. Lea Lestari disingkat Lele. Lea Lestari VTuber. Yes. Ada komentar, kenapa nggak kadal? Kenapa nggak kadal? Kenapa nggak Bakabon aja jadi VTuber kadal? Lele. Iya, Lea Lestari. Lea Lestari ya. Temanmu? Yes. Mutual kah? Di Twitter ya, di X. Oh wow. Ini followernya sudah besar Kak. Ya. Yeah. Wow. Takutnya. Fish together strong. Ya boleh. Boleh kalau begitu kita lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu. Yes.
Ada pertanyaan dari Bakaborn. Kenapa Bang Domba berhenti stream Digimon? Kenapa Bang Domba berhenti stream Digimon? Karena ada game lain yang lebih menarik. Kamu suka main Digimon kah? Kebetulan waktu itu memang aku lagi lagi seneng main Digimon gitu. Tapi Yang terus, mana tuh? aduh, aku lupa yang mana ya. Digimon Cyber Sleuth atau yang apa ya judulnya? Aku lupa tuh. Digimon Monster Sleuth? Bentar, aku coba cari. Cyber Sleuth. Ya, Cyber Sleuth kalau nggak salah yang itu. Suka kah gamenya? Bagus kah? Bagus karena emang aku kan dulu waktu kecil juga main game Digimon ya, dari kayak Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3 gitu. Dan kebetulan menurutku yang Digimon yang ku mainin itu, yang Cyber Sleuth itu apa namanya? Itu juga mirip gitu gamenya, mewakili gitu. Jadi ya aku mainin. Cuman memang benar kata Baka, aku stop, nggak aku lanjutin. Kenapa tuh? Kenapa berhenti kak? Sebenarnya karena waktu itu ada game lain sih bang, cuman aku lupa ya apa gitu, ada game apa gitu, kayak jadi karena udah kepincut sama game itu aku jadi meninggalkan Digimonnya gitu. Terus sekarang belum ada rencana mau balik ke Digimon kah kalau gitu? Kayaknya selama game kuda-kuda ini masih lebih menarik, aku bakal main game kuda ini sih bang. Oke. Lebih penting judi ya? Tapi game ini nggak judi bang, gimana ya aku bilang ya, aduh beda bang, beda bang. Aku kasih tahu abang ya, aku nih orang yang tidak suka game gacha loh bang. Oke. Tapi game kuda ini bikin aku suka, tapi bukan gacanya bang, karena emang gameplaynya semenarik itu bang. Aku belum coba kak. Kalau abang pernah main dulu tuh ada game namanya Monster Rancher bang. Tidak. Oh abang Monster Rancher? belum pernah main Monster Rancher ya? Wah itu Rancher, aku saranin kah? sih bang. Itu ya Monster Rancher. Itu aku saranin sih bang. Itu game bagus juga bang. Oke, aku belum pernah denger ini kak sama sekali. Kalau yang yang Oma Musume tadi aku bulan depan baru coba kak. Oh gitu, oke. Ada aku komentar. Kalau Uma Musume sih aku rekomendasi sih bang. Di bulan depan itu ada 8 jam kalau nggak salah di request orang kak. 4 tambah 2 tambah 2 kalau nggak salah. Atau 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 kalau nggak salah, total 10. Udah panjang kak. Ada komentar ini belum setua itu dia dong. 2. Ini Ya. game lama. Yang mana? Yang Monster Rancher? Yang betul. Iya, itu kalau yang Monster Rancher itu game lama bang, game tahun 2000-an itu. Oh, kamu main di mana dulu? PS? PS1, iya PS1. Oh, oke. Di emulator PS1 bang. Oke, aku tidak tahu kak. Kalau ada game beginian, saya anak rental jadi nggak tahu banyak game. Ya itu salah satu game yang bagus. Nah, hubungannya sama Uma Musume adalah memang Uma Musume itu game gacha dan emang ya balik lagi ya, namanya game gacha kita harus gacha buat dapet yang kita mau atau mencari yang kita butuhkan gitu ya, kita harus gacha gitu. Nah tapi masalahnya di Uma Musume adalah apapun yang gamenya kasih ke kita itu kita bisa pakai bang, dan kita tetap bisa berkreasi dengan apa yang kita dapat gitu. Ini maksudmu as in semua karakter itu kayak nggak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain begitu kah? Tapi basically kayak semua setara sama gitu. Kalau dibilang satu lebih bagus dari yang lain sih, sejauh ini sih yang aku rasain semuanya sama aja, tergantung gimana kita nge-build si karakternya bang. Makanya itu tadi aku bilang bedanya game ini sama game gacha yang lain adalah kalau game gacha yang lain itu tuh bakal tergantung gitu bang. Ya kan, kayak maksudnya kayak kalau misalnya di Genshin sendiri kan, kalau misalnya kayak ambil gacha yang wah bintang 5 itu kan lebih bagus ya kayaknya kualitasnya dibandingin bintang 4 atau 3. Betul. Di sini nggak gitu. Nah, kalau di sini tetap aja yang namanya bintang itu mempengaruhi si karakternya ya.
Ah, Cuman ada tapinya. Cuman balik lagi untuk F2P player, untuk Ya. player-player yang tidak mengeluarkan uang, itu mereka bisa mencapai level yang sama, Bang. Oh, kamu sendiri belum ada top up? Belum. Aku Sudah main berapa belum. lama? Berapa lama ya? Ini maksudnya lama dalam hitungan Steam-nya atau lama di ininya, Bang? Di Steam. Kalau di Steam aku main itu udah berapa jam ya? Sebentar. Mana nih gamenya? Oh, ini. 20-an jam, 30. 76 jam. Wih, itu nggak ada tertarik untuk top up kah? Kayaknya ada sih, Bang, tapi nanti nunggu saatnya datang, Bang. Oh, sekarang 76 sudah oke, sudah OP. Menurutku aku dengan 76 jam ini udah oke, Bang. Oh. Karena aku udah bisa menamatkan gamenya tanpa susah payah. Tamat 76. Udah tamat berkali-kali, Bang. Wih. Jadi kayak ini tuh kayak misalnya Abang main apa ya? Kalau dari segi gameplaynya ya, itu kayak misalnya main bukan gameplaynya. Maksudnya kayak misalnya Abang main game-game berantem kayak main Tekken gitu loh, Bang. Jadi kayak stage 1, stage 2, stage 3 sampai nanti final stage lawan boss gitu loh. Nanti kalau udah nyampe di boss bisa ulang rewel lagi begitu. Ya, nanti lawan bos tamat, ulang lagi begitu lagi, Bang. Oh, I see. Oh, oke. Ya, jadi aku udah selama 76 jam itu aku udah banyak lah, udah mungkin ada puluhan kali menang udah. Oke. Sebenarnya aku pengen tanya sesuatu, tapi kayaknya nanti Apa mending tuh? yang lain aja mungkin. Oh, boleh. Asal aku aja ya. Ya, silakan, Bang. Aku ngikutin. Ada karakter yang paling favorit kah sejauh ini? Sejauh ini karakter favorit aku yang pertama itu ada Oguri Cap. Ada namanya Siapa itu Oguri Cap? Cap. Ya, ini Uma Musume kan maksudnya kan? Iya, betul. Ya, ada Oguri Cap, ada Mejiro McQueen, sama yang ketiga ada Gold Ship. Gold Ship? Ya, Gold Ship. Kenapa favorit masing-masing? Why? Karena Kok putih semua ini? iya, karena tiga-tiganya itu yang memberikan aku kemenangan terbanyak. Oke. Karena aku udah ibaratnya aku udah tahu lah kalau nge-build mereka itu harus ke arah mana gitu. Ini ketiga-tiganya putih semua rambutnya kecuali Mejiro. Mejiro ini warnanya ungu. Ya, Mejiro ungu, Mejiro McQueen. Oke, ada komentar Gold Ship kuda derp. Kenapa kuda derp? Karena dia paling ini, Bang, paling tingkah lakunya paling random, paling aneh di antara yang lain. Bahkan dia terkenalnya kuda yang paling menyusahkan trainer. Kenapa tuh? Jadi kan namanya game ini tuh mirip kayak game-game Tamagotchi gitu loh, Bang. Jadi kayak kita ngerawat, kayak kita kan sambil nge-build nge-build si kuda ini sambil ngerawat gitu kan ya. Ngerawat maksudnya kayak diajakin jalan-jalan, dikasih makan segala macem gitu kan. Nah, kalau nggak diurus mati. Kalau nggak diurus bukan mati sih, lebih tepatnya bakal kalah dalam pertandingan gitu. Kalau kalah kan game over gitu ya. Nah, terus si Gold Ship ini dia ini beda gitu, Bang. Kalau kuda lain diurusin bener-bener tuh bakal bagus gitu, kayak nggak nyusahin trainernya gitu. Nah, si Gold Ship ini mau diurusin beneran, mau diurusin nggak bener juga dia bakal nyusahin trainernya gitu, Bang. Oh, tapi kenapa disukai kalau begitu? Karena tingkat kesulitannya itu kan berbeda dari yang lain gitu ya. Ada tingkat kesulitannya gitu. Jadi ketika bisa menang pakai Gold Ship, apalagi sampai Ura Legend itu, wah itu puas banget sih, Bang. Lebih menantang gitu ya? Iya, bisa overcome the weakness tuh enak banget sih. Oke, ada komentar Kak, Mudi dia, game manajemen kayak Football Manager etc. Dia free personality horse karena Gold Ship besar chance menangnya. Hah? Apa lagi bedanya?
Kenapa besar chance menangnya? Kalau itu aku nggak tahu. Kalau itu aku jujur nggak tahu. Aku nggak paham. Karena menurutku kalau dibilang chance menang, semuanya punya chance menang yang sama sih. Oke. Cuman emang si Goldship ini apa ya? Ya itu aku bilang sih, kalau dia tuh spesialnya dia tingkat difficulty-nya itu nyelonong gitu. Beda dari yang lain. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari Captain Ozan. Halo Bang Domba, salam kenal. Aku mau tanya apa first impression kepada Mas Adli dan gimana ceritanya bisa diundang di podcast nomor 1 Indonesia ini? Bacot. First impressionnya sama Bang Adli tuh ya, aku tuh waktu itu kan kenal Bang Adli itu karena ikut raid-nya siapa ya? Jujur aku lupa ya Bang. Cuman intinya kenal pertama itu karena raid. Karena aku ikut raid-nya ada teman kita streamer Twitch juga raid, cuman aku lupa jujur siapa. Nah terus sambil aku ikut raid-nya aku juga sambil ini kan, sambil nongkrongin gitu. Aku waktu itu aku memang lebih suka nongkrongin dulu kan, karena nggak mau langsung yang kayak apa sih namanya ya, ngechat gitu kan. Kayak aku tontonin dulu, kalau memang aku suka cocok gitu, baru mungkin nanti aku berusaha interaksi gitu kan. Oke. Nah, kebetulan waktu itu aku lihat emang Bang Adli ini, aku lihat wah kok ini ya main gamenya game-game yang unusual kataku. Kayak apa namanya, game-game yang jarang dimainin gitu. Terus ternyata di satu sesi aku lihat, loh ini si abang nih ternyata nggak cuma main satu game doang gitu. Ternyata habis game ini ada game lain lagi, terus ada game lain lagi gitu kan. Terus kayak aku mikir, wah kayaknya seru juga nih, aku coba liatin gitu kan. Oh ternyata emang gamenya banyak gitu. Gamenya nggak kayak misalnya kalau kayak aku kan satu stream satu game gitu kan. Nah ini si abang nih si abang ini satu stream bisa 3, 4, 5 game gitu. Jadi kayak wow, kataku hebat banget bisa apa namanya, dalam satu stream, satu duduk stream bisa main game banyak-banyak itu jarang gitu. Dan gamenya juga game yang apa ya, beberapa gamenya itu tidak biasa gitu. Tidak biasa dalam artian tidak mengikuti yang misalnya lagi tren apa gitu. Misalnya lagi tren game let's say kayak Dragon Quest atau misalnya Uma Musume atau apa gitu. Gamenya tuh bisa bener-bener variatif, bisa macem-macem. Oke. Ya, malu dong dipuji-puji. Kalau apa namanya, gimana ceritanya bisa diundang? Tanyanya jangan ke aku, tanyanya ke abangnya, Kenapa abangnya ngundang aku? Aku juga kemarin juga jujur aja itu apa namanya, surprise banget, kayak tahu-tahu aku di DM sama Bang Adli kan, terus kayak wah ayo Bang, boleh Bang kalau emang diundang kan. It's an honor buat aku sih karena bisa ikut ngisi acara Bang Adli gitu. Kalau alasannya kenapa kalau ditanya gimana bisa diundang ya silahkan tanya abangnya karena abangnya yang undang aku hanya menerima undangan aja Oke. Kemarin Domba baru debut dan aku juga pengen undang Domba, salah satu udah masuk list kan sejak lama tapi aku belum sempat undang. Mumpung pas kemarin juga itu kan baru debut dan kemarin seharusnya minggu lalu tapi nggak jadi karena Domba ada kesibukan. Oh iya benar. Iya aku betul. Jamnya aku ada kerjaan itu. Jadi baru di minggu ini jadinya begitu Kak. Jadi aku minggu lalu jadinya beneran istirahat aja basically. Terus aku bilang apa sama Domba ya? Itu ketika aku baca DM abang yang ya udah kalau gitu beneran aku bisa istirahat, di situ aku kayak ada feels of relief juga gitu loh Bang, kayak wah syukurlah jadi abangnya bisa istirahat. Soalnya aku lihat kalau abang kalau nge-stream tuh bener-bener bisa sekali duduk bisa 8-10 jam. Ya streamku kan lama ya, dari malam sampai pagi. Asli itu juga salah satu yang aku kaget sih, kayak wah bisa ya stream dari biasanya tuh abang tuh mulai jam 10 malam jam 10-an kalau nggak salah. Sampai siang.
Iya, aku tuh emang ya, aku tuh ketiduran kan. Maksudnya bukan ketiduran sih. Aku kan sambil nonton, emang niatnya tidur kan, tidur apa nonton untuk bantu tidur gitu kan. Bangun-bangun, aku kira udah kayak ganti stream atau tulisan apa namanya stream offline gitu. Enggak loh, aku bangun masih lanjut main loh. Itu aku, wah gila banget kataku si abang ini bisa kuat banget loh. Apa live stream main game dari jam, iya asli aku ingat banget itu dari jam 10 malam itu, bener aku ingat banget sampai pagi masih main. Aku kira udah apa namanya, apa ini rekaman ya, enggak rekaman weh, ini masih live kataku. Ya betul. Jadi ya aku begitu, aku kan basically nge-stream Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu mungkin kan ya. Jadi karena biasanya cuma basically 4 dan aku nggak ada waktu kosong, jadi aku minggu kemarin pas Domba bilang kayaknya nggak bisa, minggu depan aja kayaknya bisa kata Domba. Jadi aku kayak minggu lalu kosong Kak, minggu lalu nggak ada bintang tamu, jadi saya istirahat. makanya itu aku baca DM-nya itu kayak apa, jadi ikutan seneng gitu. Maksudnya ikutan seneng karena wah abangnya bilang jadi aku bisa istirahat itu loh. Terus aku langsung inget aku langsung inget kan, syukurlah abangnya istirahat gitu, karena aku inget abang tuh kalau stream itu luar biasa panjang-panjang. Betul, like literally aku beneran tidur sampai jam 2 apa jam 3 malam kalau nggak salah. Luar biasa loh. Yaudah kalau begitu kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari aku. Oke, boleh. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku, kenapa mulai streaming di Twitch Kak dan sejak kapan? Itu pertanyaan yang sangat menarik Bang. Kenapa live stream di Twitch? Karena aku sekarang kenapa menyebarkan melebarkan sayap ke sebelah? Oke. Jadi gini, aku sebenarnya dari 2018 tuh seperti yang tadi aku cerita, aku udah pernah stream di beberapa platform ya, kayak sebut saja NMTV gitu ya. Nimo TV. Ya, aku pernah di Nimo TV. Kemudian bangkrut. Nah, tutup kan? Ya, let's say seperti itu ya. Nah, terus aku pernah habis dari NMTV itu aku ke YT kan. Tapi itu masih streamer biasa. Oke. Terus awal 2000 berapa ya? 2021 itu temenku mulai pindah ke Twitch. Tapi ini masih streamer ya. Ini masih konteksnya masih streamer. Nah, terus karena temenku pindah ke Twitch, aku juga ikutan pindah ke Twitch. Alasannya kenapa pindah ke Twitch karena di YT ya, di YT nggak dulu sih, sampai saat ini sebenarnya. Itu tuh apa ya? Jujur aja ya, untuk kolom chatnya itu kadang-kadang tuh kurang nyaman gitu Bang. Ini gara-gara chatternya begitu kah? Iya, kalau aku bilang sih ya, karena maksudnya gimana ya? Kayak mungkin kan karena YT ini kan di Indonesia kan penggunaannya luas ya, banyak yang bisa make gitu loh Bang. Ya HP kan mudah ya bikin akun Google. Betul. Mulai dari orang tua sampai anak kecil gitu. Nah kadang-kadang tuh kalau kita lagi main tuh kedatangan bocil-bocil yang kurang bisa bocil-bocil yang kurang bisa jaga omongan, jaga ketikan tuh bikin emosi gitu. Oke. Di sini tidak sebanyak itu kan? Kenapa? Di sini tidak sebanyak itu kan di Twitch? Kalau di Twitch beda Bang, sumpah Bang, beda. Mungkin apa ya? Mungkin karena akses orang yang bisa pakai Twitch itu terbatas kayaknya. Nah, kalau mungkin aku sama orang nggak banyak tahu mungkin ya. Nah, kalau aku dulu sama temanku bilangnya gini Bang, temanku sih lebih tepatnya. Temanku tuh bilang karena Twitch itu kemungkinan besar tuh yang pakai pasti usernya user PC. Oh ya betul. Ya, artinya kalau dia main PC kemungkinan antara itu dia PC beli sendiri atau misalnya pun PC make di warnet atau di tempat lain gitu, tapi artinya dia ada effort gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak aku sih waktu itu sama temanku bilangnya
kemungkinan nih orang udah punya duit sendiri atau dia intinya udah dewasa gitu loh Bang. Paham gak sih Bang? Paham. Ya, jadi kayak less toxic gitu. Dan ternyata bener. Di Twitch tuh less toxic. Kayak orang-orangnya tuh orang-orangnya tuh 2021 ya. Aku mulai gabung di Twitch itu 2021 akhir. 2021 akhir sekitar bulan Oktober apa ya kalau nggak salah ya. Oktober kalau nggak salah bulan Oktober. Ya, Oktober 2021 itu aku masih streamer Bang, belum merambah ke PNG tuber atau VTuber belum, itu masih streamer. Ini maksudmu dari tadi beberapa kali menekankan masih streamer tuh on cam gitu kah? Iya. Dulu aku on cam Bang. Oke, kenapa tidak lagi kalau begitu? Karena udah enak jadi PNG tuber atau jadi VTuber tuh enak Bang. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya nggak pakai baju nggak kelihatan sama orang gitu? Nah bener banget Bang, abang nggak perlu dandan, abang nggak perlu mandi, abang nggak perlu ganti celana, abang nggak perlu ganti baju, abang telanjang juga abang bisa live stream Bang. Serius Bang, nggak bohong aku Bang. Dan itu bener Bang, Saya paham ya, Kak. jadi bener-bener less effort. Betul. Nggak perlu repot-repot. Live stream juga bisa Bang. Oke. Ya itu bercandaannya gitu. Tapi kalau kenapa nggak on cam lagi karena kadang juga males aja sih Bang. Bener-bener kayak bener-bener kadang tuh kayak kalau belum siap gitu jadi kosong kan layar kita. Oh, I see. Iya kalau on cam itu kan yang bikin jadi apa sih namanya ya? Point of view dari viewer kan pasti on camnya kita kan. Sedangkan kalau kita lagi males on cam terus dimatiin jadi kosong banget gitu loh. Ya kurang menjual ya dalam tanda kutip. Ya akhirnya ya udahlah yang bisa dipasang terus-terusan ya ini karakter L2D atau karakter PNG. Jadi ya udah nyaman di sini gitu. Dan juga kebetulan pada saat itu di Twitch itu benar-benar baru banyak VTuber yang mulai gitu untuk di Indonesia. Ini ya, yang sepantaran kamu 2021 ada yang masih nge-stream kah? Ada Mbak Vene misalnya. Oke. Ya, di Tanyan juga. Cuman di Tanyan sekarang dia lebih aktif di YouTube. Betul. Banyak Bang, banyak. Tadi mau tanya apa ya? Kemudian kenapa memutuskan untuk debut di YouTube saja? Kenapa tidak di Twitch? Tidak di Twitch karena menurutku aku emang pingin membedakan. Karena aku tahu bakal beda Bang. Maksudku gini, di Twitch itu aku merasa kayak teman-teman aku sendiri karena memang udah lama di Twitch, jadi aku rasa kayaknya nggak perlu deh aku debut di Twitch karena teman-teman juga udah sering interaksi sama aku juga udah sering datang ke tempat teman-teman yang lain, jadi nggak perlu ibaratnya kalau kayak penduduk gitu ya, penduduk di suatu kota atau di suatu desa gitu, ya udah kayak udah penduduk lama aja gitu, nggak perlu perkenalan lagi gitu loh Bang. Tapi kalau di sebelah harus wajib karena kita emang di sana belum ada yang kenal gitu, masih bener-bener orang baru, new kids in town gitu, harus kenalan kalau di situ. Oke. Yes. Ini aku lihat kalau dilihat di history stream analitik yang kayak Twitch tracker begitu, game pertama Partisan 1941. Game pertama Partisan. Emang iya ya? Padahal bukan Partisan loh. Di sini kan mulainya Desember Kak. Ya, kalau Desember nggak salah. Kalau Desember ya dekat-dekat September akhir tahun pokoknya. Apa itu Partisan 1941? Partisan itu kayak game apa ya? Kayak game RTS. Ya, RTS, bener, real time strategy. Makanya suka Dota. Ya, dulu aku banyak stream Dota sampai akhirnya aku muak sendiri, Bang. Kenapa tuh? Capek, Bang. Ada game yang bisa selesai under 1 hour, kenapa kita harus main game 1 hour, Bang?
Oh, oke. Semoga ada yang main Dota kemudian tersinggung ya di belakang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu udah cerita lama, itu udah lagu lama. Main Dota ranked 1 jam kalah, wah itu lebih malding daripada main Valorant sih. Udah, iya bang, sumpah. Kayak kalau di Valorant nih kita kalah, tapi bisa aja kita sebenarnya berprestasi gitu loh bang. Kenapa tuh? Maksudnya kayak mungkin kita kan namanya Valorant sama Dota kan sama-sama permainan tim ya. Tapi bisa aja kita kalah emang bukan karena kitanya mainnya jelek gitu. Tapi kalau di Dota, kalau Dota satu jelek semuanya jelek. Kalau di Dota itu kalau misalnya emang kita mainnya jelek itu ya udah bakal sepanjang match jelek dan itu kita harus tahan selama 1 jam bang. Kalau nggak kita dipunish sama apa namanya? Kalau nggak kita dipunish sama sistem. Dan kalau sampai kena punishment sistem itu bakal neraka bang. Orang-orang macam-macam ya caranya untuk menyiksa diri sendiri ya. Wah, Dota, sumpah Dota, aduh udah bang, janganlah bang, jangan bang, Dota itu udahlah, aduh capek. Kalau yang lagi, udah ngerti ya silakan bang. Kalau udah ngerti? Ya kalau yang udah ngerti pasti nggak bakal tersinggung lah, karena pasti ngerti sama apa yang aku alami. Oke. Aku tanya satu lagi kak sebelum masuk ke selanjutnya. Di sini ada arsipnya Pokemon Diamond Pearl. Pokemon apa ya? Pokemon Legends Arceus. Oh ya benar, Arceus. Ini game apa lagi? Pokemon Legends Arceus itu dia apa ya masuknya ya? Dia itu game Pokemon. Jadi kita jadi trainer melatih apa namanya? I can feel you ya kan, Baka. Lu ngerti maksud gua kan? Dia itu beda sih dari game Pokemon. Kalau game Pokemon biasanya kan kita punya Pokemon, kita latih, kita tandingin gitu kan, Bang. Kalau yang Arceus ini kita punya Pokemon. Pokemonnya kita pakai untuk apa namanya? menjelajah di apa namanya? di dunianya si Pokemon itu gitu. Dan itu dipakai untuk kayak nyelesain mission, terus kayak ada tantangan dari bos-bosnya gitu. Tapi jadi tidak kayak Pokemon, mainnya lebih open world gitu. Nggak kayak Pokemon yang biasanya gitu. Yang klasik Pokemon kan kita kayak ke gym, tangkap, latih, tanding gitu kan. Kalau ini betul. Kalau Arceus ini dia lebih open world mainnya bang. Jadi kayak kita tangkap Pokemon, kita latih, tapi ada beberapa tempat, ada beberapa tantangan yang cuman bisa diselesaikan sama Pokemon tertentu gitu. Jadi dia lebih apa ya? Lebih petualangan banget sih menurutku. Oke. Aku dulu pernah di request seseorang kak main Digimon, tapi aku nggak suka. Digimonnya konsepnya aku kayak ngegedein Digimon per hari, dikasih makan, dilatih ini, diajak ini itu, tapi aku nggak suka karena abis hari kedua atau hari ketiga pasti jadi terus aku nggak suka kak. Capek. Itu Digimon 1 berarti. Itu Digimon. Mirip sama itu kak konsepnya, kayak kita juga ngelatih sampai nanti jadi kayak ahli gitu. Yang ini untuk yang Uma Musume atau yang bukan, Pokemon? Yang Pokemon Legend Arceus ini. Kalau yang Legend Arceus sih menurutku nggak seberat itu sih bang. Kalau yang Legend Arceus tuh kayak kita bisa aja dapat Pokemon langsung Pokemonnya udah kuat bisa. Oh I see. Oke. Terus Arceus itu apa ya yang jadi ininya, yang jadi keseruannya? Ntar aku lupa lagi. Intinya dia tuh lebih ke kayak nyari-nyari Pokemon yang bisa dilatih terus dikawinin silang atau gimana, ntar jadi kayak skillnya keikut gitu bang. Kalau Arceus tuh lebih ke arah situ kalau nggak salah mainnya. Soalnya ya salah satu yang bikin aku berhenti main game itu juga karena selain udah tamat story-nya, itu kayak aku merasa kayak udah nggak perlu melakukan apa-apa lagi gitu. Hanya ada di Switch.
Kayaknya iya deh bang. Untuk sementara ini Arceus cuma ada di Switch bang. Oke. Kita lanjut kah kalau begitu? Boleh. Pertanyaan terakhir dari aku di segmen pertama. Gas. Wow, suara motor di luar. Pertanyaan terakhir di segmen ke-1 di aku. Mungkin gak kedengaran kak suara motornya. Aku mau tanya ini terakhir, Domba. Biasanya nge-stream apakah di Twitch? Apakah hanya main single player saja atau juga kebuka ke multiplayer ya? Oh, kalau aku biasanya memang mungkin sekitar 70% ya. Kayaknya ya 60 atau 70% aku bakal main game story sih bang. Entah itu JRPG atau RPG atau game-game story kayak misalnya Persona 3. Aku juga kemarin main apa tuh namanya Refantasio juga, terus Elden Ring kayak gitu game-game Wukong. Apalagi ya? Tamat. Ya tamat. Itu semua tamat. Final Fantasy 7 kayak gitu. Oke. Game-game multiplayer juga ada kayak Valorant. Terus aku lihat ini terakhir juga main rematch kak. Ya rematch main. Aku main rematch. Itu main sama teman-teman atau kayak random doang? Kalau aku karena kemarin itu belum banyak. Jadi gini, nah ini untuk rematch ya. Ini rematch itu kan sebenarnya dia multiplayer. Tapi main sendiri juga bisa gitu kan. Karena nanti player versus player kan. Nah sebenarnya aku udah coba ngajakin beberapa orang, tapi ternyata karena mereka mainnya dari Xbox, apa sih namanya, Game Pass. Nah itu nggak bisa ketemu. I see. Tidak bisa crossplay. Iya, nggak bisa crossplay. Ya udah, jadi aku ya udahlah, aku main sendiri aja akhirnya. Kemarin sempat ada main sama Bang Kaires sih. Jadi kalau abang tahu ada streamer juga di Twitch namanya Kaires ya. Itu biasanya main Valo juga. Teman main Valo aku juga. Nah itu aku main sama dia. Multiplayernya karena dia dari Steam. Dia dari Steam ada, dari Xbox Game Pass juga ada gitu. Terus aku tanya, "Kenapa dua-duaan, Bang?" "Ya, nggak apa-apa," kata dia. "Biar bisa main di dua tempat." "Oh, gitu, Bang." Iya. Ntar kalau crossplay gimana, Bang?" "Ya udah nggak apa-apa, main yang Steam aja." Bener sih kataku. Ini jawabannya kayak berapa hari lalu tuh ada yang pernah ngomong ini juga tapi beda game kak, masalah Destiny 2 kalau nggak salah. Oh ya Destiny juga nggak bisa crossplay itu, ya. Iya betul, ada yang kayak ngomong mending punya dua-duanya, nanti bisa dibawa ke progresnya masing-masing, katanya begitu. Terus aku terus kalau bilang masalah rematch aku juga ingat percakapan yang sama. Ini seandainya ada yang kayak ngajak main di stream, di chat, apakah langsung diterima? Kalau kebetulan aku emang lagi gamenya multiplayer dan emang nyari orang, iya bang. Cuman karena balik lagi ya, karena kebiasaan gameku memang game-game solo, jadi ya emang aku jarang aja sih main apa. Kayak waktu itu aku main Monster Hunter kan, ya udah Monster Hunter kan mau nggak mau, maksudnya lebih baik main bersama daripada main sendiri. Ya udah akhirnya aku ngajakin orang-orang kan, ayo yang mau main masuk sini gitu. Tergantung gamenya bang. Kalau maksudku kalau memang aku pas lagi stream game yang bisa main bareng, aku pasti ajakin apa yang mau main bareng di chat gitu. I see. Sejauh ini nggak ada pengalaman yang jelek selama ngajakin orang di chat room? Paling sih pengalaman jelek paling ya mungkin lebih ke ini aja sih, karena kan namanya ngajakin random kan kita nggak tahu ya, maksudnya dia orangnya seperti apa atau gimana gitu. Paling ya masalah komunikasi aja sih bang. Kayak kalau misalnya main sama viewer yang kita nggak kenal gitu kan, kita nggak tahu ya dia orangnya apa namanya, apakah dia orangnya menjaga omongan atau enggak. Paling gitu aja sih bang, lebih ke arah itu sih. Sama kadang tuh kalau aku lebih nyaman main sama temen atau sama orang yang udah lama nontonin aku gitu ya, karena apalagi kalau main misalnya game-game kompetitif gitu ya, aku orangnya tuh cukup tidak sabaran bang. Dalam artian
kalau something goes wrong itu aku pasti ngamuk-ngamuk bang. Dan itu anak-anak Twitch sudah tahu lah. Itu udah bukan rahasia umum. Kalau di Twitch itu udah bukan rahasia umum. Aku pasti kalau main game kompe pasti marah-marah. Dan itu juga salah satu yang mereka tunggu gitu kan. Pas aku lagi malding atau marah-marah gitu kan. Nah itu makanya aku kadang juga merasa aku nggak bakal sembarangan ngajak orang main, dalam artian kalau misalnya emang gamenya game kompe gitu. Tapi kalau sekiranya gamenya emang game yang buat bersama gitu, let's say kayak apa ya, Repo atau kayak misalnya waktu itu game apa sih namanya yang mencuri besi itu, lupa lagi aku judul gamenya. Apa ya nama gamenya? Game yang mencuri besi itu loh bang. Apa sih? Aku pun lupa. Apa ya namanya kak? Ya itulah pokoknya lah game-game yang multiplayer tapi tidak kompe. Nah itu kalau game-game yang kayak gitu aku pasti ayo lah gitu. Tapi itu kalau kan game yang oren pakai baju. Iya apa ya namanya ya? Aduh apa ya namanya ya? Aku lupa. Ya bener yang ada yipi yang gitu-gitu itu loh. Yang ada monster-monster ya. Kalau game-gamenya game-game yang santai gitu, multiplayer santai ya. Aku main sama random pasti aku apa namanya? Oh ya, Lethal Company bener. Iya betul Kak Company. Lethal Company ya bener. Aku lagi nyari tapi belum ketemu. Nah tapi kalau game kompe aku bakal lebih ini sih. Aku bakal lebih selektif karena aku takutnya itu ketika main marah-marah gitu kan, dikiranya marah gimana ya, gitu. Nggak enak gitu kalau sama yang belum kenal. Tapi kalau sama yang udah kenal tuh pasti ya udah mereka wajar aja gitu. Mereka kayak udah paham dan aku juga pasti menjelaskan juga sih. Nanti kalau udah selesai main kayak ya tadi aku minta maaf, aku marah-marah seperti itu karena ini itu gitu. Jadi kayak kalau sama orang-orang yang sudah sering main bareng gitu, udah lebih marah-marahnya nggak penting gitu. Yang penting menang. Oke, aku nak tanya sesuatu kalau begitu Kak terakhir. Boleh. Sebelum masuk ke break, kenapa bertahan dengan Valorant dan kenapa stream time hour-nya paling banyak Valorant? Karena Valorant itu game mudah, Bang. Game mudah tuh maksudnya apa ya? Abang ada nggak sih game yang kayak misalnya Abang hari ini nggak tahu mau main apa nih? Tapi abang tahu abang jadi harus main apa gitu. Nah kalau itu aku bang, Valorant buatku kayak gitu. Ketika aku merasa aku nggak punya game untuk dimainkan, nah Valorant itu jadi pilihan paling mudah untuk dimainkan bang. Ini ngikutin Valorant sejak kapan kak? Sejak 2020 bang. Sejak awal Valorant. Ya. Dari betanya malah. Kenapa tidak berpaling ke yang lain dan masih sesetia ini? Aku lihat ada Marvel Rifle, ada Apex Legends. Tapi kenapa tetap setia balik ke Valorant lagi? Marvel Rifle, enggak. Kenapa? Ya, aku bilang Marvel Rifle game bagus ya. Maksudnya dia salah satu game yang kompetitif yang bagus, yang juga secara fan service-nya juga bagus karena kan ya dia membawa nama ini kan ya apa namanya Marvel gitu ya. Pasti kan kalau Marvel kan kayak dari jualan skinnya apanya kan pasti itu bakal jadi service yang bagus buat pemainnya gitu kan. Betul, IP, nama-nama besar. Yes. Makanya aku bilang fan service-nya bagus gitu kan. Cuman kalau di Valorant tuh abang belajar nembak, abang tahu cara nembaknya yang bener gimana, itu abang bakal bisa, meskipun ya itu tadi aku bilang, meskipun abang kalah apa gimana, abang tetap bisa lanjut untuk game selanjutnya gitu. Kalau Marvel Rivals sebagus apapun abang main, kalau misalnya apa ya, gimana bilangnya ya, Marvel Rifle itu kayak terlalu banyak hal yang harus abang pelajarin dan kuasai gitu bang. Kalau misalnya ketemu cheater? Enggak sih, kalau cheater sih aku enggak. Kalau cheater aku Valorant juga ada cheater bang. Maksudnya kalau cheater aku itu udahlah, itu tinggal gimana gamenya bisa nyapunya aja ya. Tapi kalau menurutku mekanik sih, lebih ke mekaniknya gitu. Marvel Rivals tuh mekaniknya menurutku tidak beginner friendly gitu.
Kayak kalau kita stuck di satu role gitu ya, kan itu kan dia ada banyak role kan, dia ada apa sih istilahnya ya? Aku lupa lagi. Kalau pemain depannya itu namanya apa ya? Pokoknya intinya dia ada roles-nya gitu loh. Nah itu tuh Marvel Rivals itu kalau kita stuck di satu role, nggak menjamin apa ya aku bilang ya, itu bakal susah gitu, bakal susah. Kalau bisa tuh harus bisa banyak role gitu. Sedangkan kalau kayak Valorant tuh abang yang penting bisa nembak, abang mau pakai apa aja bisa gitu. Nah, berarti kan lebih sederhana Valorant, Bang. Makanya aku lebih nyaman main Valorant. Jadi kalau misalnya di Marvel Rival mungkin kamu kayak mahir di Vanguard, belum tentu bisa main duelist atau strategis begitu ya? Betul. Dan kalau misalnya pun abang mahir di ketiga-tiganya, Bang, aku nggak tahu ya. Aku taunya terakhir itu 3 ya. Tapi dapet tim yang nggak bisa komunikasi atau dapet tim yang nggak bisa main, wah berat, Bang. Menurutku Marvel Rival tuh mekaniknya lebih tinggi dari Valorant menurutku. Oke. Aku tanya satu hal lagi kalau begitu Kak, terakhir banget kayaknya sebelum masuk ke break. Kenapa tim favorit di Valorant PRX? Satu lagi Deng kalau begitu. Coba jawab yang PRX dulu Kak. Aku tadi lupa. Abis ini aja kayaknya aku tanya lagi. Yang PRX, kenapa favoritnya PRX? Karena pada saat itu salah satu tim yang dari Asia itu kan PRX, dan Asianya itu spesifik Asia Tenggara gitu kan. Dia dari Singapura kan, dan dia juga diisi sama bermacam-macam player yang mana waktu itu 2 diantaranya dari Indonesia gitu. Termasuk Jason Sutanto ini? Ya, si Jason sama si Aaron. Sekarang juga masih ada sih si Jason sama si Aaron. Cuman Aaronnya lagi digantiin sama Batman kan. Nah terus berawal dari situ jadi ya aku rooting for them gitu. Dan karena juga PRX ini di prosin Valorant itu mereka buat gebrakan gitu. Maksudnya apa tuh? Ya kalau di luar Asia ya Bang ya, orang tuh main Valorant itu lambat gitu Bang. Lambat tuh maksudnya kayak kayak main CS gitu loh. Jadi kayak cari info dulu segala macam. Karena kan di CS kan nggak bisa ini ya. Di CS itu kan gamenya nggak kayak Valo. Kalau Valo kan dia bisa ada skill-skillnya gitu. Jadi bisa cari info segala macam. Kalau di CS itu kan harus bener-bener kayak kalau kita mau maju nyerang apa segala macam tuh harus bener-bener dicari info banget gitu. Manual gitu. Nyari infonya manual, kayak harus ngelihat musuhnya di mana, harus tahu kayak ada ledakan di mana gitu. Kalau Valorant kan bisa pakai skill gitu kan. Nah, kalau di luar Asia nih orang-orang tuh mainnya lambat Bang. Kayak main CS gitu. Tapi kalau PRX ini mainnya langsung tabrak gitu Bang. Dan aku seneng aja gitu. Dan aku seneng gitu. Karena emang menurutku kalau kita bisa menang under 1 minute, kenapa harus kalau kita harus kalau bisa menang di atas 1 menit, kenapa kita menang di bawah 1 menit gitu. Ini basically sesuai dengan yang kamu suka tadi ya, sukanya gerasa-gerusu. Ya lebih baik kayak gitu, ngapain main lambat-lambat gitu. Maksudnya kayak ya udah datengin aja musuhnya, tembak udah selesai. Paham Kak. Saya juga suka gerasa-gerusu. Kalau misalnya bisa cepat, ngapain lambat-lambat begitu ya. Lebih efisien waktunya gitu loh Bang. Apalagi ini gamenya game apa namanya? Fast pace. Game grinding gitu kan. Maksudnya kayak menang dapat poin gitu kan. Ya udah ngapain lama-lama. Oke, aku lanjut tanya terakhir kalau begitu Kak. Terakhir sekali, tadi lupa. Boleh. Di Valorant ini kan ada night market segala macam. Ya, total pengeluaran di sini ada berapa Kak? Atau tidak pernah beli ya? Aku lupa ya, tapi terakhir aku ngecek itu 2000 berapa ya? 2023 Pak ya kalau nggak salah. Itu udah hampir sekitar, kalau di total ya ada belasan lah Bang. Wow.
Banyaknya. Aku nggak mau nyebut spesifiknya berapa, tapi bisa dibilang ada belasan. Itu 2023. Nah, 2 Sejak tahun saat itu kemudian nggak lupa. jajan-jajan lagi. Kenapa? Sejak saat itu nggak jajan-jajan lagi kalau begitu kak? Bukan nggak jajan-jajan lagi sih. Aku nggak ngecek ininya bang. Aku itu ada, jadi ada kayak webnya gitu. Kita bisa cek kayak kita udah spend berapa gitu. Tapi aku habis itu nggak pernah ngecek lagi gitu. Jadi aku nggak ngitung apa. Aku lupa nggak ngikutin lagi gitu. Sampai sejauh mana aku udah spend di Valorant. Ya Allah. Ini kalau misalnya beli night market segala macam itu kayak beli skin kan ya? Iya. Intinya kita beli skin untuk senjata kita gitu. Dan ini kalau misalnya skinnya bagus itu bisa kayak performa juga bagus. Enggak. Di sini skin cuman murni kosmetik aja bang. Tidak menambah atribut apapun. Oh, Yes. Game-game kayak gini yang kita butuhkan bang. Okay. Jangan game yang kalau beli skin nambah atribut. Waduh, game apa tuh? Jadi basically kalau misalnya nggak beli pun sebenarnya nggak ada guna apa ya, nggak ada pengaruh ya. Betul nggak ngaruh. Bahkan kita nggak pakai skin pun kita masih tetap bisa menang dan jago bang. Oke. Baiklah kalau begitu, karena daripada aku pertanyaan sudah habis, kalau begitu kita break dulu kak. Yes, let's go. Setelah ini ada 3 lagu, sebentar ya. Ada 3 lagu, ada Running in My Head dari Mia V di request oleh Dia Chan, ada Untouchable final version dari ITZY, ada Beauty and a Beat dari Justin Bieber serta Nicki Minaj. Setelah break ini kita akan lanjutkan di segmen kedua, masih bincang-bincang dari tamu kita pada malam hari ini, Domba M1. Yeay. Baik, biar tidak lama-lama lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya. Wis, sebentar.